Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memberikan hormat kita kepada Allah kita pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan berkat ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai 3 sebagai landasan ibadah kita di pagi minggu ini. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian, baik yang di rumah. Di saat-saat ini marilah kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui semua segala kesalahan dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami datang dengan ketidaklayakan kami oleh karena kami orang berdosa yang terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami dengan rendah hati tunduk di hadapan-Mu yang Ayah Allah yang Maha Kudus untuk mengakui semua salah dan dosa kami yang kami telah perbuat, baik itu lewat kata-kata kami, lewat pemikiran kami, kehendak dan perasaan kami kepada sesama, tetapi telah tidak Engkau sukai ya Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menganugerahkan anugerah pengampunan itu kepada kami semua yang tertunduk di hadapan-Mu untuk mengakui semua salah dan dosa kami. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Perbaharuilah hidup kami, dan sehingga kami boleh menikmati lagi persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan yang Engkau masih karuniakan kepada kami yang mengaku salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin.
Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dari Daniel pasal 9 ayat 17 sampai 18. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu. Demi Tuhan sendiri ya Allah, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan kita pagi hari ini. Saya percaya setiap kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik, Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan Tuhan baik dalam hidup kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik, Tuhan. Selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku
Haleluya Tuhan. Setiap kami, di dalam kehidupan kami sudah merasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dari hidup kami. Biarlah pagi hari ini hati dan pikiran kami sungguh-sungguh fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 94 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 94 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita, bertepuk tangan untuk Tuhan pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita percaya, dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pagi hari ini, dan kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita rindu menghidupi kebenaran firman Tuhan, biarlah rohnya yang menolong kehidupan kita bersama-sama.
berserah penuh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Yesus adalah kebenaran kami dan Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kami untuk kami bisa renungkan bersama-sama. Tuhan, saat ini kami akan membuka hati kami, membuka telinga kami untuk boleh belajar mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan tolong supaya hamba-Mu bisa menyampaikan secara bertanggung jawab dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 1 sampai 16. Saya minta untuk Kristina bisa membacakannya. Bapak Ibu di rumah tetap membuka Alkitab. Kita akan membaca dengan sebaik-baiknya. Silakan Kristina. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran budaya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semua itu diturunkan oleh firman Allah dan oleh Roh. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, saya ulangi ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Terima kasih Kristina. Berbahagialah setiap kita membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami.
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan tema yaitu gereja yang belajar. Apakah kelihatan di Zoom slide-nya? Kelihatan ya? Gereja yang belajar. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena memang gereja kita tahun 2021 yaitu dengan tema besar kita persekutuan yang belajar. Persekutuan yang belajar. Maka saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan dengan gereja yang belajar? Namun sebelumnya kita akan melihat satu hal, yaitu perkataan Yesus tentang gereja yang belajar, gereja yang sehat. Di dalam Matius pasal 24 ayat 10 dan 11, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perhatikan ya, Yesus sudah menubuatkan atau sudah mengingatkan bahwa akan banyak orang akan murtad, lalu mereka akan saling membenci. Kemudian kalimat yang kedua, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Akan banyak muncul penyesat-penyesat yang hadir di tengah-tengah kita, ya, di gereja bahkan di tengah-tengah Kristen juga banyak ajaran sesat sudah keluar. Nah, jadi begini saudara, mengapa ini penting untuk kita pelajari? Karena memang harus diakui bahwa gerakan-gerakan kisah hidup para mualaf yang dulunya beragama seperti kita, kemudian dia meninggalkan gereja lalu masuk ke satu agama tertentu. Kemudian setelah dia belajar agama lain, dia mengatakan demikian, bahwa saya bersyukur saya boleh pindah agama, karena gereja yang lama, Kristen itu mengajarkan hal yang salah. Kristen itu ajaran yang bagi saya, Alkitabnya banyak yang palsu. Oh, Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, dituhankan dan sebagainya. Jadi itu muncul, digerakkan oleh kelompok para mualaf yang meninggalkan Kristen untuk menjelekkan Kristen. Nah, mengatakan bahwa ajaran Kristen itu salah, bla 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 dan sebagainya. Coba perhatikan. Semua kesaksian para mualaf itu pasti menjelekkan Yesus, menjelekkan Alkitab, dan menjelekkan gereja. Itu sudah 3 hal itu pasti. Menjelekkan Yesus dalam Tritunggal juga, menjelekkan Alkitab, dan menjelekkan gereja. Nah, sekarang begini. Ternyata di dalam bacaan kita 1 Timotius 4 ini dikatakan bahwa terjadi bahwa akan banyak orang akan murtad, meninggalkan ajaran yang benar, lalu masuk ke ajaran apa? Masuk ajaran yang palsu. Masuk ajaran yang sesat. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan-setan, dan tipu daya pendusta-pendusta. Nah, begini. Coba saya ingin menjelaskan sedikit hal. Banyak orang yang meninggalkan Kristen, satu, karena dia tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Dia tidak mengerti, tidak bisa membaca Alkitab dengan tepat. Ya mungkin pakai Alkitab, tapi juga tidak bisa membaca dengan baik. Tidak heran kalau mereka banyak meninggalkan Kristen, lalu menjelekkan Alkitab. Masalahnya karena mereka tidak mengerti Alkitab, tidak membaca dengan baik. Coba kita lihat sekarang, apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius ini, pasal 4, ayat 1 dan ayat 2, jelas dikatakan bahwa kalau sampai ada ajaran sesat, jika ada doktrin yang salah, itu dari mana asalnya? Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian. Ajaran sesat, ajaran yang salah itu keluar dari mana? Berasal dari mana? Berasal dari mana? Oke, dari Kristus sendiri. Ayat 1 dikatakan apa di situ? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi begini, kalau kita berkata bahwa kita belajar firman Tuhan, lalu kita mengaku kita dipimpin oleh Roh Kudus, bisakah Roh Kudus memimpin seseorang untuk mengerti firman Tuhan dengan salah? Adakah firman Tuhan dipimpin Roh Kudus, lalu kita salah memahami firman Tuhan? Saya yakin kalau memang kita dipimpin Roh Kudus, nggak mungkin Roh Kudus menyesatkan kita membaca Alkitab. Kalau memang kita dipimpin Roh Kudus, nggak mungkin kita salah mengartikan firman Tuhan. Karena Roh Kudus nggak mungkin memimpin kita menabrak naturnya sendiri. Jadi siapa yang memimpin? Orang akhirnya mempunyai pemahaman yang salah. Ada 2. Yang pertama setan. Setan itu penipu, Bapak Ibu sekalian. Setan itu tidak senang kita belajar Alkitab. Sejak penciptaan di Taman Eden, Iblis itu tidak senang dengan firman Tuhan. Memutarbalikkan firman Tuhan. Ketika Adam disuruh jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat.
Iblis menambahkan kalimat yang lain. Kamu tidak akan mati kalau kamu makan itu. Betul ya? Sejak awal iblis sudah memutarbalikkan firman Tuhan. Dan itu senjatanya iblis, ya. Kalau saya bisa katakan SOP-nya iblis. Ya, operasi standar ininya. Standar operasinya begitu. Dari dulu sampai sekarang begitu prosesnya. Memutarbalikkan firman. Jadi kalau ada sampai seseorang punya pemahaman Alkitab yang salah, apakah dipimpin Roh Kudus? Nggak mungkin Roh Kudus memimpin orang jadi sesat. Pasti itu roh yang lain. Kalau dalam komentar yang lain dikatakan demonic teaching, pengajaran setan, inspirasi dari setan. Karena begini, penipu, karena memang kerjaan iblis adalah penipu, maka dia akan berusaha membawa seseorang memahami firman Tuhan seakan-akan itu benar, padahal itu salah. Jadi iblis itu berusaha sekuat mungkin, sebagus mungkin untuk menciptakan satu ajaran yang kita tidak tahu bahwa itu salah. Jadi mirip-mirip dengan Kristen gitu loh. Nah, coba sekarang gini lah. Saya mau ngetes ya. Bapak Ibu coba ikuti ajaran Mormon. Coba ikuti ajaran Mormon, baca Alkitabnya kalau Bapak Ibu berani. Coba cari temukan kesalahannya di mana. Saya sudah ada Alkitabnya. Dari Tritunggal, mereka mengakui Tritunggal, mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya. Seakan-akan mirip banget, tapi sesat. Itu cara iblis. Kalau dikatakan ada satu komentari mengatakan bahwa iblis itu sebenarnya tokoh liberal pertama. Paham enggak Bapak Ibu? Liberal kan itu mengajarkan Alkitab, bahwa mengatakan bahwa tidak semua Alkitab itu firman. Nah, iblis itu liberal yang pertama, yang menipu manusia untuk mengatakan bahwa memutarbalikkan firman Tuhan. Sumber yang kedua, jika ada orang punya ajaran sesat atau ajaran yang salah, itu berasal dari mana? Selain dari iblis, juga dari manusia. Betul dari Pak Asdo bilang. Yaitu apa? Hati nurani yang terkikis. Jadi begini, banyak manusia sekarang, banyak orang gereja yang mengajarkan doktrin yang salah, itu karena hati nuraninya terkikis. Kenapa? Begini loh, dia punya kepentingan pribadi, punya kepentingan untuk dirinya, misalnya untuk supaya gerejanya kaya, supaya gerejanya terkenal. Dia berusaha untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang sebenarnya tidak esensial, doktrin yang tidak alkitabiah, untuk apa? Supaya menarik pengikut, supaya memperkaya diri, supaya dia terkenal. Karena hati nurani sudah terkikis, sehingga dia akan menipu seperti iblis menipu. Dia akan ikuti cara iblis menipu, memutarbalikkan firman. Ayat 3 dan 4, perhatikan. Ini ada ciri-ciri guru-guru Efesus ya, guru-guru palsu yang di Efesus, yang saat itu dihadapi oleh Timotius. Yaitu eskatisme. Saya akan coba bacakan 3-4. Mereka itu melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi ajaran sesat dihadapi oleh Timotius saat itu adalah eskatisme. Ajarannya apa? Yaitu mengatakan bahwa seks atau pernikahan dan makanan tertentu itu dosa. Saya ulang lagi ya, eskatisme itu memisahkan diri, jadi mereka punya praktek untuk disiplin diri supaya menghindari, menjauhkan dari segala bentuk kesenangan dengan alasan rohanilah dan sebagainya. Kelihatannya baik, tapi apa yang mereka pahami itu sebenarnya salah. Jadi mengatakan bahwa seks itu dosa dan makanan tertentu itu dosa, sehingga mereka tidak mau nikah dan mereka tidak mau makan makanan yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan boleh makan. Coba sekarang perhatikan sekilas, apa sih bahayanya ajaran ini? Kenapa Paulus dengan tegas mengatakan bahwa itu dari setan pengajarannya? Kenapa Paulus mengajarkan bahwa mereka mengajarkan itu untuk menyesatkan orang? Mereka tidak menikah, mereka tidak makan makanan yang seakan-akan itu kan baik kan? Paulus tidak menikah, Yesus tidak menikah, walaupun mengatakan Paulus ada yang menikah. Yesus tidak menikah, para pastor tidak menikah, banyak yang tidak menikah, dan banyak memang dipanggil tidak menikah. Kan tidak salah. Ada yang berpuasa, makanan yang tidak
makan makanan tertentu. Kan tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi yang salah adalah begini. Mereka menjadikan standar kerohanian mereka, yaitu dengan cara tidak ada seks, tidak makan makanan yang mungkin bagi mereka haram, atau daging, mereka vegetarian. Mengatakan dengan demikian mereka punya kebenaran, standar hukum yang harus diikuti oleh banyak orang. Sehingga saat itu mereka mengajarkan kepada jemaat Efesus, supaya apa? Supaya punya pemahaman yang sama seperti ini. Dan Paulus bilang apa? Itu salah, itu sesat. Bapak sekalian, begini, mungkin Bapak Ibu bilang eskatisme tidak ada dalam gereja kita. Siapa bilang? Banyak sekali. Walaupun bukan eskatisme, tetapi banyak pengajaran sesat yang lain yang muncul di tengah-tengah kita. Coba saya memberikan sedikit informasi, walaupun ini sebenarnya hanya perwakilan-perwakilan berbagai ajaran sesat. Di situ ada gnotisme, markionisme, arianisme, kemudian ada pelagianisme, nestorianisme, saksi Yehova, Children of God, Mormon, dan sebagainya. Banyak sekali ajaran sesat yang muncul dari abad pertama hingga sekarang. Dari abad pertama sampai sekarang, ajaran sesat di mana-mana ada. Saya tanya, ajaran sesat sumbernya dari mana? Dari iblis, saya yakin. Karena nggak mungkin Roh Kudus memimpin orang jadi sesat. Pasti diinspirasi oleh iblis, sehingga bisa sesat. Kita lalu diam, gereja. Lalu gereja tidur, merasa gereja kita aman? Belum tentu. Anak muda sekarang gampang sekali terpengaruh dengan konsep-konsep ajaran sesat. Walaupun mungkin bahasanya seperti rohani. Dia mengira bahwa kita sudah baca kitab lalu bebas ajaran sesat. Belum tentu. Tidak semua renungan rohani itu Alkitabiah. Tidak semua artikel rohani itu artikel yang rohani ya, yang Alkitabiah. Tidak semua buku-buku rohani itu Alkitabiah. Jadi perhatikan baik-baik Bapak sekalian. Pilihlah renungan di internet atau di YouTube yang Alkitabiah. Pilihlah artikel yang Alkitabiah. Pilihlah buku-buku rohani yang Alkitabiah. Nah, taunya gimana? Taunya untuk mendeteksi itu ayat 6. Ayat 6 dikatakan apa? Bahwa kita terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Nah, sekarang begini, saya akan mencoba memberikan 2 ciri bahwa gereja yang belajar itu seperti apa sih? Maka penting bahwa gereja harus belajar. Gereja itu bukan organisasi ya, gereja itu kita masing-masing. Jadi jangan pernah malas untuk belajar Alkitab. Karena itu kita perlu belajar Bapak sekalian. Nah, masalahnya belajar apa? Ya pas tentunya kita baca Alkitab, yaitu bertekun dengan firman Tuhan. Ayat 6 yang kita baca kata terdidik. Jadi begini, dikatakan terdidik itu gimana sih standarnya? Apakah kalau saya sudah ikuti kelas Kambium, saya sudah terdidik? Apakah kalau saya sudah ikut gereja 15 tahun sudah terdidik? Kata terdidik itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani itu dikatakan mengasuh, merawat. Artinya dia terbiasa diasuh dari kecil, imannya dari nol ya, dari kecil sampai imannya kuat. Diasuh, jadi menjadi seorang yang terdidik. Irfan kan pemain voli ya, Irfannya. Irfan kalau disebut pemain profesional itu seperti apa sih? Pasti latihannya dari nol kan harusnya. Coba pemain-pemain bulu tangkis yang internasional, apakah terdidik langsung praktis? Kan enggak, ikuti proses. Dan itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk supaya kita menjadi gereja yang belajar, kita harus terdidik. Bapak sekalian, ini firman Tuhan ya sederhana buat kita, tapi saya ingin mengajak kita coba berpikir baik-baik. Bahwa kita sedang berhadapan dengan kuasa iblis yang ingin menjatuhkan gereja, menjatuhkan kita. Karena itu kita perlu mendeteksi ajaran sesat dengan apa? Bertekun dengan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terdidik dalam soal-soal pokok iman. Ya, tidak boleh santai, tidak boleh menganggap bahwa sudah cukup ke gereja, nggak perlu baca kitab. Ini bahaya sekali. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri gereja yang belajar? Yaitu kita bertekun dengan firman Tuhan. Apa saja bertekun dengan firman Tuhan di dalamnya? Selain terdidik,
Dikatakan juga kita harus mentaati firman Tuhan. Ini saya kutip satu buku, Mark Dever, pasti tahu lah Bapak Ibu kalau pernah baca buku Momentum. Mark Dever itu adalah tokoh teolog yang berbicara tentang gereja-gereja, pertumbuhan gereja. Di dalam bukunya Gereja yang Sehat, di salah satu bab, dia ada 9 bab ya, 9 bab. 9 bab membahas tentang esensi gereja yang sehat dan hal yang penting untuk disebut gereja yang sehat. Salah satu poin adalah begini, dia ngomong begini, bahwa tantangan utama yang dihadapi gereja saat ini bukanlah mencari tahu bagaimana menjadi relevan atau strategis. Tapi tantangan utama sekarang adalah bagaimana gereja itu setia, bagaimana gereja itu mendengarkan, bagaimana gereja mempercayai, dan bagaimana gereja mentaati firman Tuhan. Ini yang tantangan utama. Coba perhatikan baik-baik ya. Coba kita buka mata kita Bapak Ibu sekalian. Kita buka mata kita. Sekarang gereja di mana-mana termasuk di Indonesia berlomba-lomba menjadi gereja yang terdepan, menjadi gereja yang strategis, menjadi gereja yang relevan buat anak muda mungkin ya. Ayo kita buat acara yang relevan dengan anak muda, relevan dengan zaman sekarang. Oke, gereja sudah melakukan itu. Tapi masalahnya meninggalkan hal yang penting, yaitu apa? Belajar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Itu yang diabaikan, padahal itu yang paling penting. Itu tantangan utama gereja sekarang. Coba perhatikanlah, gereja-gereja yang mengaku Injili, gereja-gereja yang mengaku yang Presbyterian. Coba perhatikan, kalau ditanya apakah baca Alkitab setiap hari? Tidak. Apakah merenungkan firman Tuhan? Jarang-jarang. Oke lah, mungkin program bagus, relevan, tapi tidak mencintai Alkitab. Bagaimana kita mau terdidik sebagai orang Kristen, menjadi gereja yang belajar? Alkitab aja kita tidak pernah sentuh, Alkitab aja kita nggak mau baca. Ayat 13. Sebagai bentuk bertekun dengan firman Tuhan ya. Ayat 13 dikatakan apa? Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi ada 3 kata di situ. Sebagai orang yang bertekun dengan firman Tuhan, sebagai gereja yang belajar, kita harus membaca, menasihati itu dengan firman Tuhan artinya ya, membangun dengan firman Tuhan. Kemudian mengekspos atau mengajar firman Tuhan. Ini penting sekali. Jangan ajarin sesuatu yang sekedar hanya hal moral atau hal-hal yang bersifat umum. Di luar sudah banyak dapat itu. Gereja jangan sampai kehilangan esensinya, yaitu membaca, mempelajari firman Tuhan, dan menjelaskan firman Tuhan. Kalau ada khotbah yang isinya hanya isi kesaksian tok, kalau khotbah isinya hanya tentang kesaksian aja, itu bukan firman Tuhan. Itu cerita pengalaman hidup. Kalau khotbah hanya ceritanya humor terus, itu bukan khotbah, itu stand komedi. Kalau khotbah isinya hanya sekedar pengalaman-pengalaman pribadi, ya kemana dia naik turun kemana, itu bukan firman Tuhan. Itu menceritakan dirinya, bukan menceritakan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang bertanggung jawab adalah menyampaikan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, menjelaskan sesuai konteksnya. Nah, Bapak sekalian, saya coba menantang Bapak sekalian, bukan menantang untuk ngajak kelahi, bukan ya. Menantang untuk sadar bahwa kita perlu bangkit. Kebangkitan rohani kita perlu. Kenapa? Karena kita sedang ditipu oleh iblis. Karena kita sedang berhadapan dengan iblis. Iblis itu bekerja keras untuk menjatuhkan Kristen. Iblis itu tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat untuk menggerakkan ajaran-ajaran sesat, untuk mesesatkan kita semua. Karena itu mari kita bentengi diri kita dengan firman Tuhan. Cintai Alkitab, Bapak sekalian. Alkitab dibeli itu dibaca. HP Android sudah ada Play Store, baca Bapak sekalian, direnungkan. Kita mau jadi penyesat atau disesatkan, atau justru kita
mengajarkan ajaran yang baik. Itu tergantung kita. Sekarang yang kedua, saya akan coba ini. Bagaimana gereja yang sehat, gereja yang belajar? Selain bertekun dengan firman Tuhan, ini perhatikan ya. Bahwa kita harus menjadi gereja yang belajar itu gereja yang hidup dalam kesalehan. Jadi saya menutup satu kelemahan gini. Ada yang mengatakan bahwa gereja reform itu hanya belajar doktrin tok. Gereja reform itu hanya mengajarkan doktrin, nggak perlu ada prakteknya. Itu salah itu. Gereja yang belajar, gereja reform itu belajar firman Tuhan, kemudian hidup dalam kesalehan. Karena kelompok Puritan, ya seperti pendeta Rionat Sepatupang ini, pendeta Puritan. Puritan itu begini, mereka tekun dengan firman Tuhan. Mereka mengkikis semua bersifat duniawi, benar-benar mereka tuh melakukan disiplin rohani yang baik di situ. Itu dari kelompok reform awalnya. Pietisme dari kelompok reform. Mereka punya hidup karakter yang baik dan sebagainya. Nah, ini kenapa penting Bapak sekalian? Coba perhatikan ya. Kenapa penting Paulus mengatakan bahwa kita harus hidup dalam kesalehan? Karena begini, ajaran sesat itu punya hidup yang baik. Eskatisme itu ajarannya sesat, tapi praktek hidupnya mereka baik. Mereka punya moral yang baik, mereka punya sopan santun yang baik. Contohlah Mormon. Saya udah 2 bulan berdiskusi dengan Mormon. Mormon itu, walaupun ajaran sesat, tapi hidup mereka tuh sangat-sangat ramah sekali. Mereka sopan, mereka punya kasih yang luar biasa, punya militan yang kuat. Mereka punya ajaran sesat, tapi punya hidup yang baik. Nah, kita yang mengaku punya ajaran yang sehat, tapi hidup kita nggak baik. Makanya itu Paulus bilang apa? Hidup dalam kesalehan. Di mana kata kesalehan? Ayat yang ke-7. Ayat ke-7, Bapak sekalian, coba. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kalau beribadah, kata beribadah dalam bahasa Inggris nggak ketemu. Dalam bahasa Yunani nggak ketemu kata beribadah. Dalam bahasa Inggris itu godliness, kesalehan. Dalam bahasa Yunani ada eusabia atau apa itu. Itu artinya kesalehan. Ayat 12. Ayat 12 dengan apa? Hidup kesalehan itu bentuknya ini loh. Bahwa kita harus apa? Dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita, itu harus sesuai dengan firman Tuhan kita pelajari. Kesalehan hidup itu penting. Paulus sengaja dengan tegas mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius, kamu harus bertekun pada firman Tuhan, terdidik, harus mengajar firman Tuhan, tapi juga punya hidup yang saleh. Supaya apa? Supaya bisa melawan ajaran sesat. Karena ajaran sesat itu punya hidup yang baik. Maka kita tidak boleh kalah dengan mereka yang baik. Tapi kebaikan mereka dengan kebaikan kita pasti tentunya beda. Kebaikan kita tuh terlahir dari firman Tuhan yang hidup, tentunya itu sesuai standar hukum Allah. Sedangkan kebaikan mereka bisa saja karena pencitraan, bisa saja karena penipuan, bisa saja karena ada maksud yang lain. Kata Paulus, makanya kita harus jaga. Ayat 16 dikatakan apa? Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi Paulus dengan hati-hati mengatakan, Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi dua sisi nggak boleh dipisahkan. Ajaran sesat sedang berjuang untuk mengajarkan sesat, tapi hidup mereka juga baik. Maka karena itu kita sebagai mengaku punya gereja yang belajar, awasi diri kita. Dengan apa? Hidup saleh. Hidup saleh seperti apa? Ayat 12. Dalam perkataan, kesetiaan, kesucian, kasih kita. Kemudian kita harus mengawasi ajaran kita. Ajaran seperti apa? Ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Yang tentunya tidak bertabrakan dengan Alkitab. Yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh setan, sehingga menghasilkan pengajaran yang sehat, yang sesat. Nah, terakhir Bapak sekalian, saya tutup dengan satu begini. Kita mungkin tidak tahu nama-nama ajaran sesat yang ada di dunia ini. Kita mungkin tidak tahu apa aja ajaran sesat yang sedang berkembang di gereja kita atau di Indonesia. Tapi orang yang sudah terbiasa belajar Alkitab yang Alkitabiah, yang sudah belajar firman Tuhan dengan dalam, ya, dia tidak akan pernah bingung mana yang sesat, mana yang benar. Karena udah terbiasa dengan yang asli. Nah, saya kan pernah cerita ya, koko saya kan kerja di toko emas ya.
Udah puluhan tahun koko saya di toko emas. Dari tamat SMA udah kerja di toko emas. Dia cuci emas, dia yang bentuk emas. Pokoknya dia tahulah tentang emas. Koko saya hanya lihat aja dan sentuh. Dan dia kasih cahaya dikit, dia tahu itu mana emas yang asli, mana yang tidak. Kenapa? Terbiasa pegang yang asli. Nah, bagaimana kita tahu ini sesat atau tidak? Baca kitab dengan sungguh-sungguh, dengan pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan secara lengkap utuh, yang tidak bertabrakan satu sama lain. Karena kita terbiasa dengan ajaran sehat. Ketika ada ajaran sesat yang datang, kita bisa bedakan mana yang tidak, mana sehat, mana yang tidak. Dan kemudian kita harus perhatikan hidup kita, Bapak sekalian. Kesalehan itu penting. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Saya mengajak kita semua untuk mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Menjadi gereja yang belajar adalah gereja yang terus bertekun pada firman Tuhan. Terdidik dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita mau membaca, mempelajari, menasihati, membangun satu sama lain dengan firman Tuhan. Dan kemudian kita juga, gereja yang belajar adalah gereja yang terus hidup dalam kesalehan. Hidup latihan ibadah kita, yaitu hidup latihan di dalam kesalahan hidup kita dengan firman Tuhan dan dengan teladan hidup kita. Dan kita perlu mengawasi ajaran dan mengawasi hidup kita. Bapak sekalian, firman Tuhan ini sederhana dan sering kita dengar. Tapi kita perlu bangkit, bangun dan sadar bahwa gereja kita perlu memperhatikan hal ini dengan baik. Karena itu saya mengajak kita semua untuk memohon pertolongan Tuhan. Kita yang sudah lama tidak baca kitab, bertobat Bapak sekalian. Kita lama sudah tidak merenungkan Alkitab, kita harus bertobat. Kita semua yang sudah lama mengabaikan disiplin rohani kita perlu bertobat. Karena ini perlu bangkit, 2021 kita harus bangkit. Kebangkitan rohani kita. Karena iblis terus bekerja. Kita tidak mau disesatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami belajar hari ini secara sederhana bagaimana Paulus menasihati Timotius saat itu yang mereka sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat yang berasal dari iblis dan berasal dari manusia yang hati nuraninya sudah terkikis, yang menipu dengan ajaran-ajaran mereka. Mereka terlihat baik, namun itu menyesatkan. Tuhan, kami sadar bahwa di tengah-tengah kami juga akan muncul banyak penyesat. Ajaran-ajaran yang terinspirasi dari iblis, yang terus bekerja keras untuk menghancurkan kami, untuk menyesatkan kami, dan untuk menipu dengan berbagai cara mereka. Tuhan, untuk membentengi semua itu, kami perlu menjadi gereja yang belajar. Gereja yang tekun akan firman Tuhan, yang terdidik, bukan menjadi gereja Kristen yang asal-asal baca kitab, tapi menjadi seorang yang terdidik, yang diasuh dari kecil, yang diasuh dari awal, dan keseriusan, ketekunan dalam baca kitab. Dan kemudian kami benar-benar mengajarkan itu dan kami membangun satu sama lain dengan firman Tuhan. Bukan dengan filsafat manusia, bukan dengan kepintaran kami, tapi semua dari otoritas firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan, kami menjadi gereja belajar yang terus menjaga punya hidup yang saleh, yang terus melatih hidup kami dengan latihan ibadah, latihan kesalehan. Kami belajar benar-benar untuk mengawasi diri kami dengan firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Sehingga orang yang mendengarkan kami diselamatkan, dan mereka diselamatkan dari ajaran sesat, dan juga kami juga diselamatkan dari ajaran sesat. Terima kasih Bapak, ini doa kami, biarlah 2021 ini kami menjadi gereja yang benar-benar mencintai kitab, yang mencintai kebenaran, yang tidak lalai akan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan. Disiplin rohani penting untuk kami lakukan. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kami, untuk kami yang malas baca kitab, yang tidak setia pada kitab. Tuhan, buka hati kami, buka mata kami, supaya kami bisa sadar dan melakukan pembaharuan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin Pak Rio bisa mendoakan doa syafaat.
surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini yang minggu-minggu ini mengalami banyak bencana alam. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan melalui pemerintah dan keterlibatan semua masyarakat untuk membantu saudara-saudara kami yang terkena banjir, gempa bumi, maupun juga bahaya-bahaya alam lain di seluruh Indonesia. Tuhan, tolong mereka yang terkena bencana ini supaya dijaga dan dilindungi, diberkati, cukupkan semua kebutuhan mereka. Mungkin ada anak-anak Tuhan juga yang mengalaminya. Tuhan, kuatkan iman mereka dan kasihanilah semua mereka ya Tuhan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kami semua supaya sungguh di tengah masa pandemi ini dapat menjaga hidup kami melalui protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan, supaya kami menatinya, supaya kami mengikutinya dengan baik dan benar, supaya kami tidak mencelakakan orang lain dan kami juga tidak tercelakakan oleh virus ini ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin berdoa untuk semua jemaat-Mu, biarlah sepanjang minggu ini di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan, baik anak-anak kami yang sekolah, yang studi, yang kuliah, baik kami yang bekerja, mencari nafkah, Tuhan, supaya minggu ini kami dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga, dan kami berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini, untuk Ibu Rinda 10 Januari, Sharon Olivia 12 Januari, Saudari Anastasia Bakara 13 Januari, Kevin Yosefano 13 Januari, Randy 16 Januari, Veronica Laura atau Uci 17 Januari. Kami bersyukur untuk sepanjang tahun ini mereka boleh dituntun, dipimpin, disertai, dan dicukupkan oleh Tuhan semua kebutuhan hidup mereka. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah Tuhan yang mereka boleh menikmati selama setahun ini. Dan tahun-tahun di depan ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bu Rinda, Sharon Olivia, Saudari Anastasia Bakara, Kevin Yosefanu, Randy, dan Veronica dalam semua kegiatan-kegiatan kehidupan mereka. Ingatkanlah mereka bahwa ada Tuhan yang selalu beserta dengan mereka, dan anugerahkanlah iman dan kasih untuk bersandar kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mengingat Mazmur 107:22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita sambut mengiringi dengan pujian. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan pujian kita sebelum kita meninggalkan ibadah kita. Yang telah mendengarkan firman Tuhan barusan, lakukanlah firman Tuhan itu dalam hidupmu sehari-hari dan engkau akan melihat kuasa firman itu bekerja di dalam hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Ibadah selesai, kita semua mari saat teduh sejenak.